Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom BSD Church. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang hebat. Kita percaya hari ini ada karena kemurahan Tuhan, amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah belas kasihan-Mu sampai hari ini. Lord, we thank you, kami bersyukur. Biarlah hari ini Tuhan, kami percaya mujizat dinyatakan. Berkat-Mu dilimpahkan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Saya mengundang untuk semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin memuji dan menyembah Tuhan kita dan bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Yeah! Everybody shout Jesus! Everybody shout Jesus! Yes! Mari kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Come on! Na 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 bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Yes. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya.
bersama-sama kita berkemenangan dalam Kristus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sama-sama. Ku menang, ya. Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tangan di atas kepala. Haleluya. Semua. Amin. Tuhan hadir di tempat ini. Come on. Haleluya. Yes, Lord. Lebih dari pemenang. Saudara sendiri katakan. Haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus Kristus namanya, katakan amin. Yes. Sebelum duduk boleh kasih tos kiri kanannya dong, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tapi itu sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, memuji, bersyukur, menyembah kepada Raja yang hebat, yang tidak pernah kalah. Hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya penebusku. Karya penebusan yang kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Takkan
pujian ini. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai, ku miliki. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai, ku miliki. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai, ku Mari kasih tepuk tangan yang bangga buat Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan-Mu Tuhan, mari sembah Dia. Kau ajaib ya Tuhan, Kau termulia. Tak pernah ku ditinggalkan, terima kasih Tuhan. Tak pernah ku dibiarkan, tak pernah ku ditinggalkan. Sebab hanya Kau Tuhan, selamanya Kau yang bertata. Kau disembah, mari angkat tanganmu sembah Dia. Mari berdoa
Tapi kemuliaan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami bersatu berdoa berseru kepada Tuhan, lawatan-Mu terjadi dahsyat di atas gereja ini. Kami percaya mujizat-Mu ada dalam hidup kami. 2-3 orang berkumpul, kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah kami Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan, kami percaya ada mujizat Tuhan. Di atas kemustahilan masih ada Tuhan Yesus yang besar. Kami punya juru selamat yang baik, juru selamat yang hebat. Engkau Allah yang baik atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keluarga kami, buat pekerjaan kami, buat pelayanan kami. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus Engkau jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya kami tidak lagi sama ketika kami datang. Kami bawa urapan yang baru. Kami tahu curahan Roh dahsyat atas kami Tuhan. Di gereja ini Bapak. Tuhan Yesus jamah. Lawat setiap kami. Thank you Lord. Kami tahu di atas pergumulan kami, masalah kami, apapun yang kami lewati sampai hari itu semua seizin Tuhan. Dan kami percaya di ujungnya kami lihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Thank you Lord, terima kasih. Satu pujian ini Bapak Ibu Saudara. Memang pujian ini baru saya rilis. Tapi saya percaya ini isi hati kita semua pada hari ini. Karena satu hal yang saya tahu, bahwa iman yang besar itu memindahkan gunung. Tapi iman yang benar tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa
Kami percaya akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Amin. Bahwa Engkau sungguh Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang membimbing, menuntun, dan mengarahkan kehidupan kami. Dan pagi ini bawa setiap kami kepada air yang tenang. Bawa kami kepada rumput yang hijau. Dan izinkan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Izinkan kami boleh menikmati kasih dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk hari-hari yang ada di hadapan kami. Kami memohon pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Oh, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Oh, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Rialah nama sandarala nama takalana barala. Oh, rialah nama takalana marala nama karala nama rala. Kurala nama takarala nama rialah nama rala nama. Pagi ini berbicaralah kepada setiap kami. Bimbing dan tuntun kami. Jadikan setiap kami indah. Dan bawa kami ya Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami, segala hormat pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Mari sebelum duduk, kita berikan tepuk tangan yang lebih luar biasa. Silakan duduk, saya minta dari kunci aja, bisa bantu ya. Nah, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu saudara semuanya? Coba lihat kanan kiri Anda, beritahu kamu luar biasa. Kamu luar biasa, kamu luar biasa. Anda yang mengikuti ibadah ini secara online, maka biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai perjalanan kehidupan Anda. Hari ini terima kasih untuk tim worship. Hari ini saya akan sharing dari satu tema yang saya beri judul Prayer is the key of breakthrough. Jadi doa itu akan membawa kita memperoleh kunci untuk mengalami terobosan demi terobosan. Pada waktu kita masuk ke dalam tahun yang baru, yaitu tahun yang saat ini kita jalani, maka ada banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh para nabi-nabi Tuhan tentang tahun yang sedang kita jalani ini. Dan tahun ini adalah tahun di mana dunia masuk dalam satu transisi yang ekstrim. Jadi perubahan ekstrim yang ada di dunia ini itu dialami dalam 3 bidang. Yang pertama itu adalah bidang politik. Yang kedua itu adalah bidang spiritual. Dan yang ketiga itu adalah transisi yang dinamakan dengan transisi ekonomi. Anda melihat secara politik maka hampir negara-negara yang ada di dunia itu kemudian mulai mengalami goncangan dan mulai mengalami perubahan-perubahan. Secara ekonomi kita melihat kekuatan-kekuatan yang saat ini sedang berjalan akan kemudian bertukar dengan kekuatan-kekuatan baru. Yang artinya memang dunia akan mengalami perubahan dalam pengelolaan atau tata kelola dalam permasalahan ekonomi. Sehingga kita perlu waspada dan perlu berhati-hati dengan kemudian kondisi ekonomi yang ada. Tapi yang ketiga, Anda melihat di sekeliling Anda ada transisi yang ketiga, yaitu transisi ekstrim, yaitu transisi dalam masalah spiritual. Akibat daripada kemudian masuknya IT dan kemudian terbukanya media secara online, maka perubahan spiritual itu kemudian muncul dan kemudian terjadi. Kota-kota yang memiliki kekuatan budaya, saudara, diserbu dan kemudian diserang dengan terbukanya, yaitu informasi yang ada di dunia.
Dan apa yang kemudian terjadi pada waktu informasi ini menjadi lebih dekat, maka orang-orang yang tidak kemudian berhati-hati dan berjaga-jaga, maka mereka kemudian mulai terjerumus dan mereka kemudian mulai bermasalah dalam persoalan-persoalan kehidupan spiritual mereka. Hubungan mereka di dalam ibadah, hubungan mereka dengan Tuhan itu mulai saudara mengalami kehambaran. Bahwa mereka menemukan segala sesuatunya itu mudah untuk kemudian diketahui. Sehingga mereka tidak membutuhkan, mereka kurang memerlukan Tuhan lagi di dalam kehidupan mereka. Belum lagi dalam masalah keluarga. Oleh karena terbukanya media, maka apa saja itu kemudian bisa diakses dan secara spiritual. Maka transisi yang ekstrim itu kemudian muncul. Nah, bagaimana cara kita itu kemudian menghadapi kondisi keadaan yang perubahan yang begitu cepat itu terjadi dan muncul. Disinilah kekuatan daripada doa itu kita perlukan. Tanpa berdoa, maka kita tidak akan tahu apa yang kemudian akan terjadi di depan kita. Tetapi dengan berdoa, maka kekuatan spiritual kita, kekuatan rohani kita, itu akan kemudian terbangun. Kalau Anda membaca dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua, saya mohon untuk slide saya dibuka. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, Alkitab menuliskan demikian, kita akan baca bersama-sama. Yakobus 4 ayat yang kedua, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Perhatikan. Ada orang yang ingin mencapai tujuan dan keinginan dalam kehidupannya, tetapi dengan cara yang salah. Ada orang untuk mencapai tujuan dalam kehidupannya, maka mereka kemudian membunuh. Mereka kemudian iri hati. Mereka kemudian bertengkar. Mereka memperebutkan semuanya itu dengan cara, mohon maaf, berkelahi satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana cara kita kemudian memperoleh apa yang kita inginkan. Bagaimana cara kita kemudian memperoleh apa yang kita cita-citakan di dalam kehidupan kita. Ayat ini mengajarkan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tapi pada waktu kamu berdoa, apa yang belum kamu peroleh di dalam kehidupanmu, maka Tuhan mampu menganugerahkannya dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Mengapa? Karena kita datang kepada Allah yang mampu untuk mendengar doa-doa kita. Hari ini pada waktu kita datang beribadah, hari ini pada waktu kita kemudian berdoa kepada Tuhan, maka kita harus penuh dengan keyakinan bahwa doa kita, bahwa apa yang kita lakukan, semuanya itu kemudian datang di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 menuliskan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi pada waktu kita datang berdoa, tapi kita tidak yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Tuhan, itu akan menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita beribadah, dalam kebaktian-kebaktian, baik kebaktian minggu kita, dalam pertemuan-pertemuan rohani kita, tapi kita kemudian tidak memiliki keberanian untuk percaya bahwa Tuhan mampu untuk menjawab doa-doa kita, maka permasalahan akan muncul di dalam kehidupan kita. Mengapa ada begitu banyak orang yang mohon maaf
Saudara, mereka beribadah, tetapi mereka tidak mengalami perubahan dalam masalah kerohanian. Kenapa mereka itu datang dan mereka kemudian rajin untuk beribadah, tetapi hidupnya tidak berubah dan mereka tidak berjalan dari satu mujizat kepada mujizat yang lain, dari satu pertolongan kepada pertolongan yang lain, karena mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu mampu menjawab doa-doa kita. Hari ini biarlah kita tahu, kita datang, kita beribadah bukan kepada Allah yang tidak mampu menjawab doa kita, tetapi kita datang beribadah kepada Allah yang mampu untuk menjawab doa-doa kita. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Karena doa itu perlu untuk dilatih dan diajar dalam hidup kita. Satu waktu kalau Anda membaca dalam Lukas pasal 11 ayat yang pertama, murid-murid daripada Tuhan Yesus itu berkata kepada Tuhan Yesus. Dia berkata demikian, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Murid-murid tahu betapa pentingnya kekuatan daripada doa. Murid-murid tahu dan menyadari bahwa ada satu hal yang kurang di dalam kehidupannya, yaitu mereka kurang memahami dan kurang mengerti bagaimana cara mereka itu kemudian berdoa. Kita masih ingat pada waktu Tuhan itu akan mati di atas kayu salib. Dia ajak murid-muridnya itu untuk kemudian berdoa di Taman Getsemani. Pada waktu itu Tuhan berdoa dan murid-muridnya ditinggal di belakang. 3 orang yang diajak untuk berdoa gak sanggup untuk berdoa. Ketiga-tiganya itu tidur di belakang. Tuhan kemudian berkata, "Hei, bangun, berdoa. Kita sedang menghadapi satu situasi yang di depan kita, situasi yang begitu berat." Murid-muridnya terbangun dan berkata, "Ya, sepakat." Tapi pada waktu Tuhan kemudian berdoa lagi, murid-muridnya tidur lagi, saudara. Tuhan kemudian membalikkan badannya dan dia lihat dan dia berkata, "Apakah kamu tidak sanggup untuk berjaga-jaga hanya dalam 1 jam saja?" Daging kita itu lemah.
roh kita itu memang menurut, tetapi kekuatan daging lebih kuat untuk kemudian menarik diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Kita lebih memilih mana kemudian yang kita sukai dibandingkan kemudian kita ini rela mempersembahkan hidup dan daging kita untuk kemudian diajar dan kemudian dilatih oleh Tuhan. Pada waktu saya masih anak-anak, saya tinggal di kota Surabaya, saya berasal dari Surabaya. Saudara, saya diajar oleh nenek saya. Bagaimana kemudian saya harus setiap hari itu berdoa. Pada waktu pertama saya diajar untuk berdoa, daging ini gak nyaman. Anda bayangkan, saya masih begitu anak-anak dan kemudian remaja. Dipaksa untuk kemudian berdoa, dipaksa untuk kemudian membaca Alkitab. Gak tahan saudara. Pada waktu baca Alkitab, saya baca gak mengerti apa arti daripada semuanya ini. Pokoknya kalau tidak baca Alkitab, kalau tidak berdoa, maka ada satu hukuman yang kemudian diberikan kepada saya pada waktu itu. Tapi pada waktu saya kemudian remaja, besar, dan hari ini, maka saya tahu apa yang diajarkan kepada saya, apa yang dilatih dalam kehidupan saya untuk kemudian membaca, untuk kemudian hidup di dalam doa, itu menjadi kekuatan yang hari-hari ini saya itu terima. Dan itulah yang memberikan kekuatan untuk saya menjalani seluruh kehidupan. Pada waktu saya kemudian dipercaya untuk menggembalakan sebuah pelayanan, saya berkata kepada pemimpin saya, mana mungkin saya bisa menggembalakan. Karena panggilan saya dipanggil bukan sebagai seorang gembala. Saya dipanggil untuk kemudian berada di ladang misi dan kemudian membantu untuk pembukaan daripada gereja-gereja. Tetapi pemimpin saya berkata, tidak, ini waktunya kamu kemudian melayani juga sebagai seorang gembala. Saudara, saya menolak karena saya tidak mengerti bagaimana cara kemudian menggembalakan. Bagi saya itu adalah sebuah pekerjaan yang baru. Saya berontak dalam hati dan saya berkata, tidak mungkin saya bisa berhasil. Tidak mungkin saya bisa mampu untuk menyelesaikan dan finish dalam keadaan yang baik sebagai seorang gembala. Tetapi pemimpin saya tetap berkata, tidak. Saya memilih dan saya sudah berdoa, kamu harus kemudian melanjutkan pelayanan ini. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya kemudian mulai mencari Tuhan. Lebih lagi, saya kemudian mulai membaca Alkitab. Adakah petunjuk-petunjuk tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya? Saya kemudian mulai berdoa. Saya mulai kemudian lebih dalam lagi berdoa. Untuk kemudian memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dan saya melihat Tuhan itu memberikan kekuatan pada waktu berdoa. Sehingga kalau hari ini Tuhan mempercayakan 236 gereja yang kemudian saya bisa pimpin. Dan 55.000 lebih jemaat dalam kebaktian-kebaktian minggu. Dan kita sedang kemudian memperbesar semuanya. Saya melihat semuanya itu terjadi bukan karena kekuatan kita. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Lihat kanan kiri Anda dan katakan, dengan berdoa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu.
datang dalam doa kita. Pada waktu kita itu menghampiri Tuhan lewat doa-doa kita. Pertanyaannya, apa yang kita minta kepada Tuhan? Saudara, ada begitu banyak orang pada waktu datang kepada Tuhan yang dia minta maaf. Sesuatu yang kemudian dipakai untuk kepentingannya, sesuatu yang memiliki nilai, saudara, keegoannya dalam hidupnya. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu berdoa, maka ini yang harus kamu minta. Lukas pasal 11, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, itu kuncinya. Ayat ini berkata, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Garis bawahi, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini poin saya pagi ini. Pada waktu kita datang menghadap Tuhan, pada waktu kita kemudian berdoa kepada Tuhan, pada waktu kita kemudian meminta sesuatu kepada Tuhan, maaf, jangan hanya meminta kekuatan, kekayaan, jangan hanya meminta pertolongan, jangan hanya meminta kemudian Tuhan melapangkan jalan-jalan kita. Tidak hanya itu. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau Anda membaca di Lukas 11 ayat yang pertama, yang harus kamu minta, yaitu mintalah Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Saudara, apa yang terjadi pada waktu kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan kekuatan apa yang kita peroleh pada waktu Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita? Maka Roma pasal 8 ayat yang ke-26 itu menunjukkannya kepada kita. Ayat ini berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mengapa kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Mengapa kita harus berdoa dan memohon Roh Kudus memenuhi kehidupan kita? Karena Roh akan membantu setiap kelemahan kita. Sebagai manusia, maka kita itu adalah orang yang disebut hampa dan tidak ada apa-apanya. Roma pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19 mengungkapkan hal itu. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku kemudian perbuat. Manusia hanya memiliki keinginan untuk hidup dan berbuat baik. Tetapi manusia hampa, lemah, dan manusia itu kosong. Yakobus 3 ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang hampa, maka kita memerlukan pertolongan. Dan siapakah yang mampu untuk menolong kehidupan kita? Roh Kuduslah yang mampu mengangkat setiap kelemahan kita. Katakan amin. Sebab kita tidak tahu bagaimana kita itu berdoa.
Tetapi roh akan menolong kita sehingga kita punya kemampuan, kita punya kekuatan untuk berdoa. Karena roh akan berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam hidup kita. Daud adalah seorang raja yang memiliki karisma dan yang memiliki kekuasaan dan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Kalau kita lihat siapakah Daud, banyak orang berpikir bahwa Daud itu hanya seorang raja yang kemudian dikaruniakan oleh Tuhan sebagai pemuji dan penyembah. Saudara, Daud bukan hanya seorang pemuji dan penyembah. Tetapi kalau Anda membaca mazmur-mazmur yang dituliskan oleh Daud, karena dia adalah pemazmur yang handal, pemazmur yang disukai di Israel. Maka dari mazmur-mazmurnya Anda akan tahu bahwa Daud adalah seorang pendoa di hadapan Tuhan. Pada waktu dia ditimpa oleh begitu banyak permasalahan dalam hidup, dia datang dan dia memohon pertolongan dari Tuhan dalam doanya. Pada waktu dia dalam keadaan sudah berada dalam gua, pada waktu dia dalam keadaan ditinggalkan, pada waktu dia dalam keadaan yang amat sangat begitu susah, maka apa yang dilakukan oleh Daud? Dia datang, dia menghadap Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan pada waktu Daud jatuh di dalam dosa, dia melihat istri daripada Uria, Batsheba. Daud kemudian jatuh cinta, dagingnya tertarik untuk kemudian memiliki Batsheba. Dan dengan begitu banyak akal yang dia lakukan, dia jatuhkan Uria dalam kematian. Saudara, Daud berpikir tidak ada orang yang tahu. Dengan politik pemerintahan yang dimiliki, saudara, punya otoritas, punya kuasa, gak gampang. Pada waktu kita duduk sebagai orang nomor satu dalam satu jabatan, tidak mudah. Karena ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan dan kita putuskan. Dan banyak orang yang tidak tahu apa yang kita lakukan sebagai orang nomor satu. Daud melakukan hal itu. Dia berkata, aku akan memberikan penghargaan kepada Uria. Biarlah dia kemudian berada di medan perang. Tapi dengan satu tujuan, Uria mati. Dan pada waktu Uria mati, saudara, Daud kemudian berkata, sekarang janda daripada Uria, Batsheba, oleh karena suaminya menjadi pahlawan perang, dia maju dan mati. Aku sebagai raja akan mengambil dia sebagai istriku supaya derajatnya itu naik. Saya percaya hari itu orang Israel akan berkata, ini raja hebat. Panglimanya udah meninggal, orang kepercayaan meninggal, orang yang hebat mati. Dia kemudian memperhatikan seluruh keluarganya dengan dia kemudian menarik Batsheba sebagai istrinya. Saudara, semua orang mungkin bertepuk tangan dan berkata, ini raja luar biasa. Tapi Anda lihat, Tuhan berkata tidak. Aku tahu kejahatanmu, aku tahu kelemahanmu. Dan Tuhan berkata, ada hukuman yang menanti kamu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia datang, dia berdoa kepada Tuhan. 1 menit bisa. Dia datang dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan biarkan kiranya rohmu meninggalkan aku. Sebab Daud tahu, kalau roh itu diambil oleh Tuhan, Daud ending tidak ada apa-apanya. Dia akan menjadi hampa, kosong. Dan dia akan hidup di dalam kelemahan. Tapi pada waktu Daud datang dalam doanya, Tuhan berkata, ya, aku mendengar kamu. Saudara, Tuhan memulihkan kehidupan Daud hari ini. Pada waktu kita datang, biarlah kita berdoa dan kita meminta, penuhi aku dengan rohmu yang kudus. Katakan amin. Sebab kita lemah dan kita tidak tahu apa-apa. Mari kita tundukkan kepala. Jadikan aku Tuhan. Rumah
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Yang sudah Kau nyatakan, Kau sampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari Tuhan. Kau percaya setiap firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Firman itu akan membentuk kami, akan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Tuhan akan pakai hamba-Mu dalam ibadah yang kedua. Biar setiap kami Tuhan pada pagi hari ini menjadi orang-orang yang suka berdoa. Karena kami tahu pada saat kami suka berdoa, maka Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, saya undang Bapak Ibu berdiri. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti dan anggur di tangan kanan kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, turunlah berkat-Mu atas roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Bersetiap kami yang makan roti ini, setiap kami yang sakit, sakit kami sudah disembuhkan. Kami yang minum anggur ini, dosa kami sudah diampuni. Hidup kami dikuduskan, kami lepas dari kutukan dosa, kutukan hukuman. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kita, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, tubuh Kristus sudah dipecahkan untuk segala penyakit kita? Amin. Dalam nama Yesus Kristus, makan dengan percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara bahwa darah Kristus sudah dicurahkan untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita? Amin. Dalam nama Yesus kita minum dengan percaya. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau curahkan dari kami. Tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Supaya setiap kami yang sakit, sakit kami disembuhkan. Setiap kami yang memiliki dosa, dosa kami diampuni oleh Tuhan. Hidup kami menjadi hidupan yang dikuduskan, disempurnakan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu, buat
perjamuan yang sudah kami naikkan, roti dan anggur yang melakukan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya pulang di tempat ini, kami akan pulang menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah diberkati dengan perjamuan kudus, sama-sama kita katakan amin. Di Taman Doa ini saya mendapatkan banyak sekali berkat. Terutama Taman Doa Pius ini memberikan sangat inspirasi buat saya dari kehidupan seorang pemiliknya, dari namanya Pak Murianto. Kita datang maksudnya kita memberkati, malah kita diberkati sekali di tempat ini. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kami sedang melakukan survei untuk mission trip di November nanti. Kami berharap Bapak Ibu juga bisa turut serta dan berpartisipasi dalam misi kami ini. Salam saudaraku, ayo kita terlibat dalam mission trip. Mari kita memberkati jemaat-jemaat yang ada di daerah Klaten, Solo, Sukoharjo, dan sekitarnya. Tuhan memberkati kita untuk terlibat dalam pelayanan mission trip. Sampai bertemu di bulan November. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Saya lihat wajah-wajah yang diurapi dan wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Sedikit saya akan menyampaikan tentang program kegiatan gereja kita di tanggal 3 dan tanggal 7 November. 1 bulan lagi, tidak lama ya waktu berjalan, bahwa kita akan melakukan kegiatan mission trip. Ya, kita akan mission trip ke Klaten, Solo, Sukoharjo, dan Wonogiri. Kita akan melayani di sana. Saya mengundang teman-teman, Bapak Ibu, yang jika memiliki waktu, ayo bergabung dengan kami untuk kita bisa menjadi berkat di sana. Amin, saudara. Kita akan melayani beberapa kegiatan program di sana, KKR dan juga Batsos Mini. Kita akan melayani juga Lapas Solo dan Lapas Klaten. Ya, kita melihat banyak jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan perhatian di sana. Ya, waktu kami pelayanan di sana, kami melihat wajah-wajah yang capek. Ya, wajah-wajah yang penuh dengan ketakutan, ya. Penuh pengharapan yang mereka sangat membutuhkan perhatian dari kita semua. Amin. Sebab itu saya mengundang Bapak Ibu untuk segera mendaftar, ya. Batas pendaftaran tanggal 12 Oktober. Ya. 1 juta. Pendaftaran masing-masing satu orang 1 juta, dan perlu diketahui bahwa kegiatan ini hanya untuk orang dewasa dan orang tua, tidak berlaku untuk anak-anak. Jikapun ada orang tua yang ingin mengajak anaknya, itu tanggung jawab dari orang tua masing-masing. Ya, kita ke sana bukan untuk liburan, tetapi full melayani. Oleh sebab itu kami mengundang supaya banyak yang ikut, karena begitu banyak kegiatan yang tentunya program ada yang pelayanan ke lapas, ada yang pelayanan ke Apius. Jadi tim itu akan terpecah-pecah. Ya, jadi kami butuh peserta yang terlibat di tempat ini. Kenapa pendaftaran 1 juta? Karena itu sudah dengan termasuk transportasi, sudah termasuk tol, sudah termasuk sarapan pagi dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 7. Dan juga sudah termasuk penginapan di sana di Apius. Ya, jadi sangat murah ya. Dari tanggal 4 sampai tanggal 7 kita nginap di sana, ya. Dan juga apa yang kita lakukan di sana yaitu memberkati. Amin, saudara. Saya rasa cukup sekian. Dan kalau Bapak Ibu ingin memberkati melalui pakaian pantas pakai, peralatan atau sepatu, bisa Anda bawa setiap hari Minggu di depan. Sudah ada tempatnya di depan. Dan juga kalau Anda ingin, saya nggak punya waktu, tapi saya mau mensupport dana, silakan transfer ke rekening gereja. Amin, saudara. Saya mengajak sekali lagi, terima kasih, biarlah kita bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita di Klaten dan di Solo dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati, berkatnya selalu dilimpahkan. Puji nama Tuhan. Kami menyambut apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di BSC Church pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa untuk BSC Church. Kami segenap pengurus dan jemaat BSC Church mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Edi Prayitno. Kiranya Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita, mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat setiap kejadian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
kami boleh memasuki bulan yang baru. Kami bersyukur semuanya dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Bahkan gereja ini Tuhan boleh sampai di usia yang ke-1, yang tahun pertama ini Tuhan, kami bersyukur semuanya. Karena kasih Tuhan atas gereja ini. Kami bersyukur buat setiap keadaan kami. Kiranya saat ini kami juga akan memberikan persembahan kami. Tuhan yang suci, kuduskan persembahan ini. Biar Tuhan disukakan, Tuhan dimuliakan melalui persembahan ini. Kami sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan kami akan memberikan juga yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Khususnya untuk pelayanan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus, amin. Karya penebusan yang kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah, ku diampuni, ku dipulihkan. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih sudah datang dan beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan terbagi atas 4 lokasi, yaitu di Pamulang, di Green Cove, BSD Plaza, dan juga Gading Serpong. She Community akan mengadakan seminar kesehatan, cegah kanker dan tumor sejak dini bersama YPKI Prodia pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Jam 10 pagi bertempat di apartemen Crossfield, Soho and Suite, Meeting Room, lantai C, dengan titik kumpul di lobi Soho. Menara doa akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, jam 10 pagi bertempat di Sekretariat BSD Church, Rukodeluk, Blok F, nomor 2. Morning Worship akan dilaksanakan hari Sabtu 11 Oktober 2025 jam 5 pagi bertempat di Trembesi Hotel Ruang Mandalika. First Anniversary Celebration BSD Church akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Oktober 2025 di jam 9 dan juga jam 11 bersama Erik Harifa, Wanda Luhukai, Anissa Anastasia, Fandi Santoso, Tiffany Geraldine. Ayo ajak relasi, saudara dan juga teman-teman kita bersama-sama merayakan First Anniversary BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Children of Blessing atau CHOBI dilaksanakan setiap hari Minggu di jam 9 dan juga jam 11 bertempat di Trembesi Hotel lantai 7. Terima kasih dan demikian news hari ini. Jangan lupa untuk follow IG, TikTok, dan juga subscribe YouTube channel BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Edi sudah melayani kita dengan firman Tuhan pada hari ini. Kita sangat diberkati. Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kembali bahwa tanggal 12 minggu depan adalah perayaan 1 tahun BSD Church. Jadi mohon kepada Bapak Ibu Saudara, kita ajak rekan-rekan kita untuk bisa hadir bersama-sama dalam kita merayakan 1 tahun gereja kita yang kita cintai. Ya, kalau 1 orang bawa 10, wah saya bayangkan di tempat penuh Bapak Saudara. Oleh karena itu Bapak Saudara, saya himbau ajak rekan-rekan kita bersama-sama dalam hari yang sungguh suatu sukacita yang besar bagi kita. Kita dapat melewati 1 tahun ini perjalanan sehingga gereja kita bisa melewati semua keadaan dan situasi yang boleh terjadi. Dan kita akan merayakan di tempat ini dengan pujian penyembahan bersama dengan rekan-rekan kita dari tim BSD Worship. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya saya tetap mengajak kita tetap hadir dalam ibadah pada minggu depan dan seterusnya, biar tempat ini semakin hari biar semakin dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Baik Ibu Saudara, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, saya akan berdoa untuk anak-anak kita. Saya minta Bapak Ibu Saudara arahkan tangan kita kepada anak-anak kita dari anak-anak Cobi, biar Tuhan akan memberkati mereka. Saya mohon Ibu Weni bisa tampil ke depan untuk berdoa bagi anak-anak ini. Pak Erwin dan Bu Efrin bisa menumpangkan tangan pada mereka. Haleluya, haleluya, haleluya.
Di bawah. Di bawah. Ya, doa di bawah ya. Ya. Dari tim akan mendoakan, tumpangkan tangan pada anak-anak ini. Bapa dari surga, kami berdoa Tuhan bagi anak-anak Cobi ini Tuhan. Anak-anak ini yang masih kecil, biar Tuhan akan memberkati mereka, Engkau akan menolong mereka dalam masa pertumbuhannya. Memberkati dalam masa kecil mereka, dalam pendidikan mereka Tuhan. Akan berikan mereka kecerdasan, kepintaran, bahkan hikmat yang daripada Tuhan. Akan membuat mereka menjadi berbeda daripada anak-anak yang tidak mengenal akan Tuhan. Berikan mereka kesehatan dalam masa pertumbuhannya. Mereka akan menjadi bertumbuh semakin besar. Hidupnya akan semakin diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa biar anak-anak ini Tuhan akan menjadi anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bagi gerejamu. Bahkan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Anak-anak ini akan menjadi anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka. Bagi gereja Tuhan. Dan kami percaya anak-anak ini Tuhan akan menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami berdoa biar Tuhan akan berkati mereka, memberkati juga orang tua mereka, memberkati usaha pekerjaan orang tua mereka. Biar mungkin juga orang tua mereka yang belum datang ke gereja, Tuhan juga akan bawa mereka, keluarga mereka dimenangkan untuk Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan akan pagari mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, kuasa kegelapan, kuasa iblis, orang-orang jahat yang akan mengganggu kehidupan mereka. Kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu. Bapak Ibu Saudara, kau dikasih oleh Tuhan, kami berdoa Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan Bapak. Bagi mereka yang ada pergumulan dan masalah, Tuhan akan berikan pertolongan dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan, hidup kami akan semakin hidup yang semakin diberkati. Hidup kami akan menjadi kehidupan yang semakin berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan akan memegang kami, akan menolong kami, bahkan menopang kami. Dimanapun kami ada. Kami sediasa ada di dalam pertolongan dan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, bahkan urapan yang baru. Dan mereka semua boleh Kau pakai di dalam kehendak dan kerajaan-Mu Tuhan. Memberkati semua yang sudah ambil bagian. Melalui persembuhan, perpuluhan, Tuhan yang akan memberkati. Biar Tuhan, kami percaya orang yang menabur di ladang Tuhan, hidupnya akan diberkati. Setiap orang yang memberikan perpuluhan tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi untuk pendeta Edi Praitno. Tuhan sudah menyampaikan firman, Tuhan akan berkati. Pakai lebih dahsyat lagi pada ibadah yang kedua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kau dikasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita sama-sama katakan haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku dikuasai ketakutan. Ketika lidah tak